Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut. Puji Tuhan, pembacaan Alkitab kita sudah sampai pada kitab Yosua pasal 22. Anak-anak, kitab Yosua pasal 22 terdiri dari 34 ayat. Untuk mempersingkat durasi, Bu Dewi hanya akan membaca ayat 5 dan ayat 6, tapi anak-anak tetap menyelesaikannya membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Hanya saja lakukanlah dengan seksama perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Lalu mereka pulang ke kemah mereka. Amin. Anak-anak, di suatu hari yang cerah, bangsa Israel sudah selesai berperang dan mendapatkan tanah yang Tuhan janjikan. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Ada 2,5 suku Israel, yaitu Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye yang tinggal di seberang sungai Yordan. Sebelum mereka pulang ke rumah mereka, Yosua memberikan pesan penting. Jangan lupa mengasihi Tuhan, taat pada perintahnya, dan tetap setia kepada Tuhan ya. Mereka menjawab dengan penuh semangat, "Kami akan melakukannya." Mereka pun pulang dengan hati gembira. Di perjalanan pulang, mereka membangun mezbah atau altar yang sangat besar di dekat sungai Yordan. Ketika suku-suku Israel yang lain melihatnya, mereka terkejut. Apa? Mereka membuat mezbah lain? Bukankah kita hanya boleh menyembah Tuhan di satu tempat? Mereka mulai khawatir dan berpikir, jangan-jangan mereka mau menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Mereka bahkan hampir mau berperang karena kesalahpahaman itu. Anak-anak, sebelum terjadi hal yang buruk, mereka mengutus seorang imam bernama Pinehas untuk bertanya langsung, "Kenapa kalian membuat mezbah ini? Apakah kalian mau meninggalkan Tuhan?" Dengan tenang, suku Ruben, Gad, dan Manasye menjawab, "Tidak, kami tidak bermaksud memberontak kepada Tuhan. Mezbah ini bukan untuk persembahan. Ini hanya sebagai tanda supaya anak-anak kami nanti tahu bahwa kami juga bagian dari umat Tuhan." Ternyata mereka ingin mengingatkan generasi penerus mereka bahwa mereka tetap menyembah Tuhan yang sama. Anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan itu, Pinehas dan bangsa Israel lainnya merasa lega sekali. "Oh, syukurlah kalian tidak melawan Tuhan." Akhirnya mereka tidak jadi berperang dan semua hidup dalam damai kembali. Apa pesannya untuk kita semua? Yang pertama, jangan cepat marah atau menuduh orang lain. Yang kedua, kalau ada masalah, tanyakan dulu dengan baik. Dan yang ketiga, selalu jaga kesatuan dan kasih dengan teman. Ingat, kita semua adalah keluarga Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini Bu Dewi ingin memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama,
kalian tetap menghafal satu ayat dari kitab Yosua pasal yang ke-22 ini. Silakan kalian menghafal dari ayat 6. Jadi ayat hafalannya Yosua 22 ayat yang ke-6. Tugas yang kedua adalah silakan kalian menyebutkan satu nama teman yang kalian akan doakan di sepanjang bulan Mei ini. Ini juga sekaligus menjadi bulan di mana kita merayakan atau kita sama-sama memperingati bulan misi dan perdamaian. Dan ketika kita mendoakan teman kita, itu kita juga sudah terlibat untuk pelayanan misi dan juga membawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, bye.